Syafi'i yang pernah mengatakan idza dzukiral ulama'u famalikunin najmu. Apabila ulama disebut, Imam Maliklah sebagai bintangnya, kekaguman yang luar biasa kepada guru beliau. Beliau mengatakan ja'altul muwatta hujjatan baini wa bainallahi azza wa jalla. Saya jadikan kitab Muwatta itu sebagai hujjah, sebagai pedoman hidup antara aku dengan Sang Pencipta. Ternyata dengan beliau dalam beberapa masalah hukum tidak sependapat dengan Imam Malik. Apakah kira-kira dengan ulama-ulama Malikiyah serang Imam Syafi'i habis-habisan? Hang mau berjadi, ini bid'ah, ini tidak ada landasannya, ini tidak betul. Kenapa dengan kita-kita semacam itu? Masalahnya, kalau memang masing-masing dengan argumentasinya, masing-masing dengan panduannya, oke, kita katakan, kalau memang dalilnya kuat, kalau memang ada sumber hukumnya, apa problemnya kalau pada itu dengan kita dengan bahasa Imam Abu Hanifah dan Nu'man, dengan bahasa beliau ra'yi sawab wa yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un wa yahtamilus sawab. Pendapatku benar tapi mungkin juga salah. Pendapat Anda salah tapi mungkin juga betul. Kan sedap kalau kita macam itu. Pakat ulama mengatakan hadis itu la aslalahu, atau hadis itu maudhu, atau tidak mempunyai sanad yang kuat. Disebabkan karena ada dengan beberapa orang rawi yang dikatakan itu sebenarnya tidak ada, seperti dengan Asy-Syakhsiyah Al-Mulassam, itu dengan Abbas Al-Mulassam. Dikatakan itu adalah syakhsiyah mauhumah, kepribadian yang direka-reka. Itu alasan-alasan yang mengatakan hadis itu maudhu atau hadis itu tak ada. Jadi saya tidak ingin membela, tapi ingin memperkatakan apa yang diperkatakan oleh ulama-ulama kita yang terbabit dan yang terlibat dalam meriwayatkan hadis itu. Sekarang, ini hadis kita katakan sahih. Kesahihan hadis ini karena dengan perantaran rawi-rawi yang meriwayatkan. Ini rantaian daripada hadis. Satu, rawi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kepada Rasulullah. Kita katakan hadis ini sahih kalau dengan rawi-rawinya oke, semuanya sikah dan udul. Kita katakan hadis ini dhaif kalau dengan rawi-rawinya ada yang lemah. Kita katakan hadis ini maudhu kalau diantara daripada rawi-rawinya ada yang pembohong. Oke, sepakat dulu. Jadi yang secara kita sepakati, al-hukmu bis-sihah, mengatakan hadis ini sahih ataupun juga hasan, dhaif atau maudhu, itu tertakluk kepada rantaian rawi-rawi yang meriwayatkan. Satu. Jadi tadi hadis itu kalau kita tinjau di segi sanad memang kedudukannya lemah sekali atau maudhu atau tidak ada asas bagaimana dengan istilah sebagian daripada ulama. Akan tetapi secara hakikat sekarang, secara hakikat mesti enggak dengan hadis yang dikatakan maudhu itu maudhu? Mesti enggak dengan hadis yang dikatakan hadis itu sahih 100% memang dengan matanya juga sahih? Apakah tidak boleh orang yang sikah itu ternyata lupa ingatan? Apakah tidak mungkin dengan seorang pembohong, penipu itu bercakap jujur? Apakah seumur hidupnya pembohong, tak pernah cakap betul? Jadi kenapa kata ulama diriwayatkan li tabarruk? Dari mana munculnya tabarruk? Saya paham dengan bahasa mereka. Macam mana boleh meriwayatkan sesuatu secara tabarruk, sedangkan kita tahu kedudukan hadis maudhu. Kedudukan hadis maudhu itu ikut silsilah sanad, tapi fi waqi'il amri, secara hakikat seseorang tidak boleh memastikan. Oh, kalau macam tu semua hadis maudhu akan kita riwayatkan. Tidak. Kenapa tidak semua hadis maudhu diriwayatkan? Kenapa hanya terfokus kepada yang ini saja? Sebab di sini ada satu janji yang melegakan, barang siapa menyalami aku, bersalaman dengan yang pernah bersalaman dengan aku, sampai kepada hari kiamat akan masuk surga. Ini diantara daripada pertimbangan ulama yang mengatakan diriwayatkan lit tabarruk karena dengan janji dan kandungan yang ada dalam hadis. Yang saya maksudkan, Anda anggap saya sebagai apa dulu? Ustaz Nur sika atau tak sika? Kata tak sika. Tak bolehkah saya berbohong? Mustahilkah dalam hidup saya tidak berbohong? Tak mustahil. Mungkin saja orang yang pembohong itu betul, dan mungkin juga orang yang senantiasa betul itu boleh berbohong. Itu suatu hakikat dulu. Nah, kalau kita pantau semacam itu, yang walaupun hadis tadi itu dikatakan maudhu, tapi bukan maudhu dengan matanya, maudhu karena dengan silsilah sanadnya. Kenapa diriwayatkan? Karena dengan matanya cukup menggiurkan, mengundang keinginan kita. Di samping, mungkin saja yang dikatakan pembohong tadi itu dia jujur dalam periwayatan hadis itu, yang akhirnya atas pertimbangan itu diriwayatkan oleh ulama.
Tapi saya sanggup untuk mendiamkan mulut yang komen tentang hadis tersebut dengan riwayat-riwayat yang lain. Ada hadis musalsal bir ru'ya. Hadis itu sahih. Apa komen yang komplain tentang hadis musalsal bil musafah yang isi kandungannya sama? Hadis yang tadi, man safahani au safaha man safahani ila yaumil qiyamati dakhalal jannah. Hadis yang lain, man ra'ani, barang siapa tengok aku. Nabi kita bersabda, tuba liman ra'ani, bahagialah orang yang tengok aku. Tuba liman ra'a man ra'ani, bahagialah dengan seseorang yang pernah menengok orang yang pernah tengok aku. Faman ra'ani, barang siapa tengok aku, au ra'a man ra'ani, atau tengok orang yang pernah tengok aku sampai kepada hari kiamat, niscaya dia akan masuk surga. Hadis itu kedudukannya sahih, riwayat dan janjinya sama. Tadi dengan bersalaman, yang ini dengan memandang kepada tuh guru, bersambung sampai kepada Rasulullah. Nabi kita janjikan surga. Kenapa mereka tidak komplain dengan hadis yang itu? Atau hanya ada suatu kepentingan pribadi? Atau ada suatu tujuan-tujuan tersendiri? Hadis musalsal bukan satu-satunya. Ada hadis musalsal bil musyabakah, man syabakani au syabaka man syabakani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah, tambah dengan hadis ru'ya, tambah dengan hadis musalsal al-muammariyah. Jadi sambil kesimpulannya saja, kenapa dengan ulama meriwayatkannya? Sebab yang walaupun dikatakan sahih, tapi tidak mutlak dia sahih ala sabilil waqi'. Semacam itu juga dengan yang sebaliknya. Jadi jangan sayalah disalahkan. Salahkan Syekh Yasin, salahkan tutu guru yang sebelumnya yang meriwayatkan hadis itu. Jadi jangan sampai getahnya tuh kena saya sendirian saja. Siapa ben? Jadi tidak ada apa-apanya. Hafiz pun juga tidak, mau hadis pun juga belum lagi. Jadi yang hafiz seperti Syekh Yasin, itu guru-guru beliau saja tidak kurang daripada 1000 orang. Syekh Muhammad Abdul Baqi pengarang kitab Al-Manahilus Salsalah bil Ahadisil Musalsal, ribuan banyak ulama hadis yang meriwayatkan. Tapi kenapa tidak diserang? Tidak berani. Sebab itu gunung, tanduk hancur. Kalau kambing nanduk gunung, jelas tanduk kambing yang hancur. Jadi cari hamba Allah yang lemah, yang tak ada kaki, yang tak ada taring, yang tak ada kekuatan, dibantai habis-habisan, terbuang-buang waktu. Macam mana pun hakikat tidak akan berubah. Lebih elok dengan kita gunakan kekuatan untuk kita memolehkan perkara-perkara janggal di masyarakat. Wallahu a'lam.